Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Winarso, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Batangan, Kabupaten Pati. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Desi Rosaliana. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Batangan. Selamat siang Bu Rosa. Selamat siang Pak Winarso. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Rosa, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai observasi. Ya. Nah, sebelum dengan melaksanakan observasi di kelas Ibu ya. Iya Bapak. Adapun tujuan Ibu dilakukan observasi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Iya. Nah, dan kenapa kita melakukan observasi Ibu? Itu adalah sebagai percakapan awal sebelum nantinya Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri Ibu. Baik. Nah, jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Rosa. Baik. Yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Rosa capai? Oke. Baik, di sini saya menggunakan dua tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan barisan dan deret geometri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua nih Bu. Betul sekali. Lalu untuk aspek pengembangan ini bagaimana Bu yang akan dilakukan di dalam kelas nantinya itu? Baik, untuk aspek pengembangan nanti saya akan menggunakan aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang di aspek pengetahuan nanti peserta didik akan bisa menjelaskan dan memahami tentang barisan dan deret geometri. Kemudian untuk di aspek keterampilan nanti dari hasil karya mereka akan mereka presentasikan dan mereka juga bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Seperti itu. Baik, jadi nanti untuk aspek pengembangannya itu nanti adalah di ranah pengetahuan dan ranah keterampilan Ibu. Betul sekali Bapak. Oke, baik. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas mengenai mungkin model pembelajarannya atau metode pembelajarannya itu bagaimana Bu? Baik, nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi nanti saya akan membentuk kelompok dengan menggunakan kemampuan awal siswa. Nah, jadi nanti dari situ kemudian nanti saya membentuk kelompok. Nah, seperti itu. Kemudian juga dari keaktifan murid juga, Bapak. Jadi untuk strateginya seperti itu dan untuk metodenya nanti saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, kemudian nanti juga ada presentasi. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu dengan PBL, Problem Based Learning. Seperti itu Bapak. Oke, jadi nanti Ibu itu akan menggunakan untuk strategi pembelajarannya itu adalah menggunakan berdiferensiasi yang memuat kompetensi sosial emosional Ibu. Iya, betul. Lalu untuk metodenya nanti Ibu akan menggunakan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah Betul sekali. Sedangkan untuk modelnya nanti Ibu akan melakukan model yaitu berdiskusi kelompok, lalu presentasi dan penugasan. Betul sekali. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, untuk media pembelajarannya Bu, ini apa yang nanti Ibu akan terapkan? Baik, untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan buku paket kelas 10 yang dari pemerintah. Nah, yang di situ tentang salah satunya tentang permasalahan perkembangbiakan virus. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD untuk mereka. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint dan tentunya ada laptop juga. Seperti itu. Oke, baik. Lalu kapan Ibu kira-kira Ibu mulai menerapkan pembelajaran tersebut? Itu di kelas berapa? Di jam berapa? Di hari apa? Baik, oke. Jadi kebetulan saya ada jam hari Selasa jam ke-3 dan ke-4 Pak di kelas 10-2. Jadi saya akan melakukan di situ.
Baik, jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas 10-2 nggih. Ya, Berarti pada hari Selasa mendatang, Ya. atau di jam ketiga dan keempat nggih, Bu. Baik, betul sekali Bapak. Oke, oke Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, nggih. Nggih. Lalu saya akan melakukan supervisi kelas. Baik. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, Ibu. Baik Bapak. Oke, lalu setelah nanti Ibu melakukan observasi, nanti kita akan bincang-bincang kembali untuk melakukan pasca observasi, Ibu. Baik Bapak. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu Rosa, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik, dari perbincangan kita hari ini, saya sudah memiliki gambaran nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran apa yang akan saya terapkan pada pembelajaran nanti. Kemudian saya juga strategi nanti strategi apa yang nantinya bisa saya lakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rosa atas waktunya hari ini, nggih. Kita akan ketemu kembali pada saat observasi dan Baik. pasca observasi, nggih. Baik Bapak. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan Bu Rosa pada saat pra observasi. Nanti kita akan ketemu kembali pada saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud dimensi beriman dan bertakwa. Ya, silahkan kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap menerima pelajaran hari ini ya? Semuanya sehat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Berapa siswa? Dua. Kenapa? Sakit ya. Atas nama? Cherly dan Herni sakit. Kenapa, Kak? Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, siswa atau peserta didik dapat memahami dan menjelaskan barisan dan deret geometri. Nah, kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Sebelum masuk ke materi, kalian bisa menyimak untuk video apersepsi barisan. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung pertumbuhan populasi suatu bakteri. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua setiap jam. Jika awalnya cuma ada satu bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Awalnya ada satu bakteri, maka setelah 1 jam membelah menjadi 2. Oke, awalnya ada satu Setelah 2 jam, bakteri, setelah 2 jam setiap bakteri membelah menjadi menjadi 2, sehingga keseluruhan menjadi 4 bakteri. Lalu setelah 3 jam, keempat bakteri tersebut membelah, sehingga keseluruhan menjadi 8 bakteri.
Coba sama-sama kita lihat polanya. Satu, dua, empat, enam. Satu adalah 2 pangkat 0. Satu adalah 2 pangkat 2 0. adalah 2 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Oh, dan subscribe untuk Ya, itu sekilas apresiasi dari saya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan tes formatif dahulu sebagai wujud dari dimensi kemandirian. Silakan kalian bisa lihat grup kelas kalian. Linknya saya kirim di ketua kelas, nanti bisa di-share di grup ya. Terus setelah itu silakan kalian kerjakan tes formatif tersebut. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Sudah mendapatkan linknya semua? Sudah. Silakan mulai dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Formatifnya, oke. Kalau sudah, akan saya tampilkan untuk nilai yang kalian peroleh. Nah, nanti dari nilai ini, nanti silakan membuat kelompok. Bisa kalian lihat dulu nilainya. Nah, ini untuk nilai-nilainya. Ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 50, ada yang mendapatkan 75. Ya. Oke. Dari sini nanti kalian bisa membentuk kelompok, tapi nanti dulu ini guru akan menjelaskan sekilas materi tentang barisan dan deret terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian membentuk kelompok. Oke. Definisi dari barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Kalau pada barisan geometri, polanya dari itu contohnya ya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kalau pada barisan geometri, polanya itu dikatakan atau dinamakan dengan rasio. Ya. Tetapi kalau pada barisan aritmetika apa aja? Beda. Ya, kemarin kan kita sudah belajar barisan dan deret aritmetika kan? Nah, kalau pada barisan geometri polanya itu dikatakan dengan atau disebut dengan rasio. Dan kalau pada barisan aritmetika polanya disebut dengan beda. Kalau pada barisan aritmetika beda, polanya itu bisa dikurangi atau dijumlah. Tetapi kalau pada geometri, barisan geometri
polanya itu dikali atau Bagi. bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian untuk deret geometri tak hingga rumusnya adalah A per 1 min R, di mana R-nya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Berapa berarti itu contohnya? Lebih dari min 1 kurang dari 1. Bisa setengah, bisa seperempat, dan seterusnya. Ya, banyak ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada gambaran sedikit? Ya. Nah, kalau sudah, sekarang dari hasil pretest tadi kalian bisa membentuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, dari kerja kelompok ini nanti sebagai wujud dimensi berpikir kritis, gotong royong, dan bekerja sama. Silahkan membentuk kelompok. Nanti saya bagikan aktivitas berikut. Oke, sudah terbentuk kelompoknya? Kelompok berapa? 1, 2. Ini cuma anak-anak ya? Mahasiswa ya? Oh iya, yang dua nggak masuk ya? 3, 4, 5, 6. Oke. Akan saya bagikan lembar aktivitas siswa sesuai dengan kelompoknya. Silakan, ini dikerjakan, waktunya 25 menit. Ya, silakan kerjakan. Waktunya 25 menit. Iya. Dikerjakan di sini ya, Kak, di baliknya aja ya. Yang dikumpulkan 1, tetapi nanti kalian harus punya di buku tugas kalian masing-masing, harus disalin ditulis di buku tugas masing-masing. Tapi yang dikumpulkan nanti hanya 1. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan menilai dari diskusi kalian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya atau nanti didiskusikan dulu dengan kelompok kalian masing-masing.
tahu perbedaan dari soal yang kalian dapat dengan soal yang mereka dapat, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Excelenta Firdausyoto dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal yang telah diberikan Bu Rosa. Sebelum memulai presentasi, saya bisa memperkenalkan teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Anggreni, absen 11. Saya di sini sebagai penjawab. Kenalkan, nama saya Amisa Nurdayani, saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Daviana Rajani, saya di sini sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Tia Felia, saya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Rizka Felia sebagai outline. Langsung saja pertanyaan nomor 1 akan ditulis oleh teman saya. Saya bacakan soal nomor 1. Hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada tahun bertanya sebanyak 150 unit dan pada tahun keempat sebanyak 120 unit. Tentukan hasil produksi pada tahun ke-6. Saya bisa panggil teman saya untuk menjelaskan. Yang keras ya suaranya. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu U1 sama dengan A yaitu suku pertama, yaitu 150. Diketahui U4 sama dengan 1200, maka A R pangkat 3 sama dengan 1200. A yaitu 150 dan R pangkat 3 itu dari tahun yang sebelumnya sama dengan 1200. R pangkat 3 sama dengan 8. R sama dengan 2. N yaitu rasional. Ditanyakan yaitu tentukan hasil produksi pada tahun ke-6 sama dengan AR pangkat 5. 150 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 150 dikali 32, yaitu hasilnya 4.800 unit. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sebenarnya Mas ya. Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Nuryan Salutra, absen 2. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. R-nya kok bisa 2 itu dari mana, Pak? R, Rasional. Ini kan R-nya pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 8 akan kubikan. Maksudnya 8. Oh, iya. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Siti Akroma dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Itu kok bisa dapat AR pangkat 3 dari mana? Itu kan soalnya produksi pada tahun pertama sebanyak 150 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.200. Ya, tahun sebelumnya kan belum diketahui, berarti yang itu dari tahun yang sebelumnya belum diketahui, berarti dipakatkan 3. Ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua bisa ditulis. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan industri pada tahun 2020 mencatat keuntungan
bulan Januari sebesar 12.000. Oleh karena kinerja perusahaan semakin baik, maka di tahun tersebut keuntungan perusahaan naik menjadi 3/2 kali dari bulan sebelumnya. Tentukan total keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sampai bulan Mei. Diketahui suku pertama yaitu 12.000 dan rasionya 3/2. Ditanyakan total keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sampai bulan Mei sama dengan S6 sama dengan 12.000 dikali 3/2 sama 5 dikurangi 1 per 3/2 dikurangi 1 sama dengan 12.000 dikali 343 per 32 dikurangi 1 per 1/2 sama dengan 24.000 dikali 211 per 32 sama dengan 158.250. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Jadi Mbak, Perkenalkan, nama saya Ramona Arita Putri dari kelompok 6 ingin bertanya, itu kok bisa 343 plus 32 gimana? Ini dapat 343 per 32 itu dapatnya dari 3/5 yaitu hasilnya 343 dan 2/5 hasilnya 32. Apakah sudah bisa? Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Dara Aneza Ingat Nafisa ingin bertanya, kok bisa dapat S6 dari mana? Dapat S6 itu ditanyakan yaitu total keuntungan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi S6. Iya. Dari dua pertanyaan ini bisa kita simpulkan bahwa rumus suku KN adalah A kali R pangkat N-1. Sedangkan rumus SN adalah A kurang buka R N-1 kurang tutup per kurang buka R-1 kurang tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Silakan beri blog. Dari penampilan kelompok 1 dan kelompok 3 akan saya kasih refleksi bahwa untuk kelompok 1 untuk komunikasinya sudah bagus, nilainya mendekati sempurna, sistematika penyampaian materinya juga bagus, wawasannya bagus. Di sini yang kurang itu keberaniannya, karena tadi kelompok 1 masih menyampaikan materinya itu melihat papan tulis. Harusnya kan melihat orang yang bertanya, harus melihat audiensnya juga kan kalau menjelaskan nih gitu, ya kan? Nah, itu. Jadi untuk skornya 470. Pertanyaan. Kemudian untuk kelompok 3, untuk komunikasinya sudah bagus. Di sini yang masih banyak kekurangannya itu wawasan, karena tadi ada satu soal yang kalian tidak bisa menjawab untuk kelompok 3. Terus untuk keberanian juga masih sering, tadi yang menjelaskan masih sering melihat di papan tulis, tidak melihat audiensnya, ya. Jadi untuk kelompok 3 skornya 440. Dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita belajar apa hari ini? Barisan dan deret geometri. Nah, yang menurut kalian yang masih kurang atau masih belum kalian pahami itu yang apa? Penjelasan yang apa dari rumus UN atau SN, atau kalian susah membedakan soal itu masuk dalam soal SN apa UN? Ya, gimana Mas Lia? Untuk yang deret geometri tapi lebih kan ada yang rumus yang kurang dari 1 dan
lebih dari satu Ya. dan juga yang tidak tadi Ya. masih sedikit kebingungan. Oke, untuk yang lebih dari satu itu artinya untuk Sn sama dengan A R pangkat N-1 per R-1. Ini jika rasionya itu lebih dari satu. Jadi nanti kalau rasio di sini itu lebih dari satu, misal ada 2, 5, 3, nah itu maka kamu harus pakai rumus yang ini. Ya, nah kemudian untuk yang R kurang dari 1, R min, maaf, 1 min R pangkat N per 1 min R. R kurang dari 1. Jadi nanti kalau R-nya kurang dari 1, maka kamu pakai rumus yang bawah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, oke. Itu dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin melakukan tes sumatif terlebih dahulu. Silakan nanti kalian bisa membuka link yang ada di grup. Nanti saya kirim linknya di grup. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Tes ini gunanya untuk mewujudkan dimensi kemandirian, ya. Oke, silakan kalian bisa membuka di grup kelas kalian. Ini saya kirim. Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan ya. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Karena kalian sudah selesai mengerjakan, waktunya juga sudah selesai untuk pelajaran hari ini, maka saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah-salah